Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Sabsabita Azahra dengan NPM akhir 062 dari kelas Analisis Multivarian I. Pada video ini, saya akan menjelaskan tutorial pengolahan data beserta interpretasi hasil output menggunakan Smart PLS 3 untuk penelitian dengan variabel moderasi. Pada tutorial ini, saya menggunakan data dari peneliti yang berjudul Pengaruh harga, kualitas produk, dan kepuasan konsumen terhadap keputusan brand switching dengan variety stacking sebagai moderasi. Studi kasus brand switching pengguna smartphone Samsung ke smartphone lain di DKI Jakarta. Untuk langkah selanjutnya, kita membuka aplikasi Smart PLS 3. Kita klik New Project. Kita kasih nama data UAS. Klik OK. Jika sudah muncul, kita klik 2 kali pada sini. Kemudian kita masukkan file yang sudah diganti menjadi CSV. Kita klik Open. Kita ganti ini juga menjadi data UAS. Klik OK. Jika sudah muncul seperti ini, kita klik 2 kali pada sini agar indikatornya muncul. Lalu kita pindahkan semua indikatornya. Kita klik dulu, kita klik Shift. Variabel X1 kita pindahkan ke sini. Kemudian kita pindahkan X2-nya. Kemudian kita pindahkan X3-nya. Dan kita pindahkan Z-nya. Dan J-nya. Kecil terlebih dahulu. Kita rapikan. Kita ganti menjadi harga. Dan juga dikasih keterangan X1. Kita klik OK. Kemudian kita ganti kualitas produk. Kita kasih keterangan X2. Dan yang ini kita ganti kepuasan konsumen. Kita kasih keterangan X3. Kemudian yang ini kita ganti menjadi variety stacking. Kasih keterangan Z. Dan ini juga kita ganti menjadi brand switching. Kita kasih keterangan Y. Kita klik OK. Jika sudah seperti ini, kita akan mengkonekkan semuanya. Kita klik Connect. X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y, Z ke Z. Untuk Y, kita pindah ke kanan seperti ini. Untuk langkah selanjutnya adalah kita melakukan efek moderasi dengan cara mengklik moderating effect. Kita klik pada Y. Untuk moderator variabel kita masukkan Z. Untuk independennya kita masukkan X1. Kita klik lagi. Kita masukkan Z. Masukkan X2-nya. Kita klik lagi. Kita masukkan Z dan masukkan
X3-nya. Klik OK. Setelah itu, kita kembalikan ke slide. Kita rapikan terlebih dahulu. Untuk moderating efek yang pertama, kita ganti menjadi harga dan variety stacking. Kita klik OK. Untuk yang kedua, kita ganti kualitas produk dengan variety stacking. Klik OK. Kemudian yang selanjutnya kita ganti kepuasan konsumen dengan variety stacking. Jika sudah semua seperti ini, kita akan melakukan calculate dengan cara klik PLS algorithm. Kemudian kita klik Start Calculation. Jika sudah muncul seperti ini, kita akan melakukan uji validitas. Kita klik Outer Loading. Kemudian untuk hasilnya seperti ini. Berdasarkan hasil output Smart PLS, seluruh indikator pada variabel harga, kualitas produk, kepuasan konsumen, brand switching, dan variety stacking memiliki nilai auto-loading di atas 0,70 yang terbukti bahwa semuanya berwarna hijau. Karena seluruh indikator telah memenuhi batas minimum loading faktor sebesar 0,70, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dinyatakan valid dan mampu mengukur konstruk penelitian dengan baik. Untuk yang selanjutnya adalah kita melakukan uji reliabilitas dengan cara klik Construct Reliability and Validity. Kita lihat dari current batch alpha, composition reliability, dan nilai AV-nya. Untuk nilai current batch alpha-nya, brand switching memiliki nilai 0,949. Untuk harga 0,925. Untuk kepuasan konsumen 0,954. Untuk kualitas produk 0,978. Untuk variety stacking 0,924. Karena seluruh nilai current batch alpha lebih besar dari 0,70, maka seluruh konstruk dinyatakan reliable. Untuk nilai composite reliability-nya, untuk brand switching memiliki nilai 0,967, untuk harga memiliki nilai 0,947, untuk kepuasan konsumen memiliki nilai 0,964, untuk kualitas produk memiliki 0,981, dan untuk variety stacking-nya memiliki nilai 0,952. Karena seluruh nilai composite reliability lebih besar dari 0,70, maka konstruk telah memenuhi kriteria reliabilitas yang baik. Kemudian selanjutnya adalah nilai AV-nya. Untuk brand switching memiliki nilai 0,907, harga 0,817, kepuasan konsumen 0,844, kualitas produk 0,848, variety stacking 0,868. Karena seluruh nilai AV lebih besar dari 0,50, maka seluruh variabel dinyatakan valid secara konvergen. Kemudian yang selanjutnya kita akan melakukan uji validitas diskriminan. Kita klik diskriminan validity. Kita klik cross-loading. Berdasarkan hasil output, indikator memiliki nilai cross-loading tertinggi pada konstruk yang diukurnya masing-masing dibandingkan dengan konstruk lain. Artinya, setiap indikator mampu menjelaskan variabel yang diukur dan tidak lebih kuat menjelaskan variabel lainnya.
Dengan demikian, seluruh konstruk dalam model telah memenuhi kriteria validitas diskriminan. Selanjutnya adalah uji model struktural R-square. Kita klik R-square. Dilihat dari sini, nilai S-square sebesar 0,875 menunjukkan bahwa 87,5% variasi brand switching mampu dijelaskan oleh variabel harga, kualitas produk, kepuasan konsumen, variety stacking, serta efek moderasinya. Sedangkan sisanya sebesar 12,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang sangat kuat. Kemudian yang selanjutnya adalah uji hipotesis bootstrapping. Kita kembali ke data awal. Kita klik lagi calculate, tapi kita kali ini pilih bootstrapping. Kemudian kita klik start calculation. Berikut adalah hasil dari bootstrapping. Untuk hipotesis yang pertama memiliki nilai p-value sebesar 0,010, lebih kecil dari 0,05, dan nilai original sampel 0,265. Karena nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis pertama diterima. Hal ini membuktikan bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand switching. Artinya, semakin tinggi pertimbangan konsumen terhadap harga, maka semakin tinggi pula kecenderungan konsumen untuk melakukan perpindahan merek smartphone. Alasan logis mengapa signifikan, harga merupakan salah satu faktor utama yang dipertimbangkan konsumen dalam memilih smartphone. Ketika konsumen menemukan merek lain yang dianggap memberikan nilai lebih baik sesuai dengan harga yang ditawarkan, maka kecenderungan untuk melakukan perpindahan merek akan meningkat. Untuk hipotesis yang kedua, memiliki nilai p-value sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan nilai original sampel sebesar 0,392. Karena memiliki nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis kedua diterima. Hal ini membuktikan bahwa kualitas produk berpengaruh positif signifikan terhadap brand switching. Artinya semakin tinggi penilaian konsumen terhadap kualitas produk merek lain, maka semakin tinggi pula kecenderungan konsumen untuk melakukan perpindahan merek smartphone. Alasan logis mengapa signifikan, kualitas produk menjadi pertimbangan penting bagi konsumen karena berkaitan dengan performa, fitur, daya tahan, dan kenyamanan pengguna smartphone. Ketika konsumen menemukan kualitas yang lebih baik pada merek lain, mereka akan lebih terdorong untuk berpindah ke merek lain. Untuk hipotesis yang ketiga memiliki nilai p-value sebesar 0,820, lebih besar dari 0,05, dan nilai original sampel sebesar 0,020. Karena nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ketiga ditolak. Hal ini membuktikan bahwa kepuasan konsumen tidak berpengaruh signifikan terhadap brand switching. Artinya, tinggi rendahnya kepuasan konsumen tidak memengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan perpindahan merek smartphone. Alasan logis mengapa tidak signifikan, meskipun konsumen merasa puas terhadap smartphone yang digunakan, mereka tetap dapat tertarik pada inovasi, fitur, maupun teknologi baru yang ditawarkan oleh merek lain. Untuk hipotesis yang keempat, memiliki nilai p-value sebesar 0,012 dan nilai original sampel 0,282. Karena memiliki nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis keempat diterima. Hal ini membuktikan bahwa variety stacking berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand switching. Artinya, semakin tinggi keinginan konsumen untuk mencari variasi atau pengalaman baru, maka semakin tinggi pula kecenderungan konsumen untuk melakukan perpindahan merek smartphone. Alasannya, variety stacking menunjukkan kecenderungan konsumen untuk mencoba produk yang berbeda demi memperoleh pengalaman baru. Semakin tinggi sifat tersebut, semakin besar pula kemungkinan konsumen untuk melakukan brand switching ke merek smartphone lain. Untuk hipotesis kelima, memiliki nilai p-value sebesar 0,001 dan nilai original sampel minus 0,405. Karena memiliki nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis kelima diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variety stacking mampu memoderasi pengaruh harga terhadap brand switching dengan arah hubungan negatif dan signifikan. Artinya, ketika keinginan konsumen
Untuk mencoba merek baru semakin tinggi, keputusan brand switching tidak lagi terlalu dipengaruhi oleh faktor harga, tetapi lebih dipengaruhi oleh keinginan untuk memperoleh pengalaman baru. Alasan logis mengapa signifikan, konsumen yang memiliki tingkat variety seeking tinggi cenderung tertarik mencoba berbagai merek smartphone. Oleh karena itu, faktor yang menjadi kurang dominan karena konsumen lebih fokus pada pengalaman baru yang ingin diperoleh. Untuk hipotesis keenam, memiliki nilai p-value sebesar 0,036 lebih kecil dari 0,05 dan nilai original sampel 0,241. Karena memiliki nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis keenam diterima. Hal ini membuktikan bahwa variety stacking mampu memoderasi pengaruh kualitas produk terhadap brand switching dengan arah hubungan positif dan signifikan. Artinya, semakin tinggi keinginan konsumen untuk mencoba hal baru, maka pengaruh kualitas produk terhadap keputusan brand switching menjadi semakin kuat. Alasannya, konsumen yang memiliki keinginan mencoba produk baru akan lebih memperhatikan kualitas dan keunggulan yang ditawarkan oleh merek lain. Ketika menemukan kualitas yang lebih baik, mereka akan semakin terdorong untuk melakukan perpindahan merek. Untuk hipotesis yang ketujuh, memiliki nilai p-value sebesar 0,015 lebih kecil dari 0,05 dan memiliki nilai original sampel sebesar minus 0,164. Karena memiliki nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis ketujuh diterima. Hal ini membuktikan bahwa variety stacking mampu memoderasi pengaruh kepuasan konsumen terhadap brand switching dengan arah hubungan negatif dan signifikan. Artinya, meskipun konsumen merasa puas terhadap smartphone yang digunakan, keinginan untuk mencoba merek baru tetap dapat mendorong konsumen melakukan brand switching. Alasannya, konsumen dengan tingkat variety seeking yang tinggi cenderung tidak bertahan pada satu merek meskipun mereka merasa puas. Keinginan untuk memperoleh pengalaman baru membuat mereka tetap tertarik mencoba smartphone merek lain. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.